A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya laqad adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, ya, di mana kita akan belajar lah tentang berbagai amalan-amalan, ya, doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi atau juga yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Sehingga kemudian, ya, hazanah, ya, pengetahuan kita tentang itu, ya, tentang zikir, doa dan amalan semakin banyak. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita, ya, termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, ya, di program zikir, doa dan amalan, saya akan mengangkat tema tentang sujud tilawah, ya, dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sujud tilawah, ya, sahabat iDream, merupakan salah satu amalan, ya, di dalam syariat Islam, ya, meskipun amalan ini tidak wajib, ya, sunnah saja. Jadi tidak dikerjakan pun tidak masalah. Jangan merasa berdosa, gitu kan. Yang lain sujud tilawah, saya enggak, berdosa banget, saya enggak, sunnah, ya. Ya, sujud tilawah ini, ya, sahabat iDream, ya, adalah anjuran, bagian dari anjuran, ya, di dalam ajaran Islam, ya. Kapan kita sujud tilawah? Ketika mendengar bacaan atau membaca Al-Quran yang memang, ya, para ulama menyifatinya sebagai ayat sejadah, ya. Di dalam ayat itu terdapat kalimat, ya, perintah, ya, atau juga mungkin seruan, ya, untuk bersujud, ya. Tapi ada juga, ya, ayat yang di dalam hadis sebutkan tidak berbicara konteks sujud, tapi kemudian ada sujud tilawah di situ, ya. Ini sebagaimana yang di dalam hadis Imam Bukhari, ya. Hadis Imam Bukhari disebutkan, ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dari Abu Rafi, ya, dia berkata, ya, Sholaitu ma'a Abi Hurairah, ya, atamata Sholaitu ma'abi Hurairah al-atamata faqara'a idza sama'un saqat. Jadi kata beliau, saya sholat isya, ya, bersama Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi, ya. Faqara'a, lalu kemudian dia membaca idza sama'un saqat. Dia membaca kalimat idza sama'un saqat. Ya, surah Al-Insyiqaq, ya. Lalu kemudian fasajada, ya, lalu dia bersujud, ya. Padahal kan tidak ada kalimat sujud di situ, kan. Idza sama'un saqat, ya, lalu kemudian dia bersujud, ya. Faqultu ma hadhihi, ya. Jadi kemudian selesai sholat, Abu Rafi bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, ya, ma hadhihi, apa ini, gitu kan. Kenapa sujud begitu, kan? Qala, lalu dia mengatakan sajadtu biha, ya. Aku pernah bersujud dulu, ya, ketika membaca ayat ini, khalfa Abil Qasim, ya, di belakangnya Rasulullah SAW.
fala azalu asjudu biha hatta alqah. Nah, ya. Maka kemudian kata Abu Hurairah, maka Abu Rafi mengatakan, aku tidaklah pernah bersujud ketika membaca surat tersebut sampai aku menemukan surat. Jadi dia baru ternyata di dalam ayat ini juga Nabi ya, pernah bersujud, ya, sujud tilawah. Jadi ya secara umum itu tadi ya, bahwa sujud tilawah itu kita lakukan ketika mendengar ayat-ayat ya, yang disifati sebagai ayat sajadah ya. Lalu kemudian kita disunahkan bersujud. Kalau dalam konteks berjamaah ya, bersama-sama begitu kan. Maaf ya, ditegaskan juga bahwa sholat sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat dan juga di dalam sholat. Ya, jadi ketika sholat kemudian terdengar atau terbaca ya surah as-sajadah, ayat as-sajadah, ya, kemudian boleh melakukan sujud tilawah ya. Atau juga di luar sholat. Nah, jadi sujud ini bisa dilakukan di luar sholat dan juga di dalam sholat. Nah, jadi nggak mesti di luar nggak mesti di dalam sholat ya. Kadang kalau yang nggak ngeh gitu kan, saya pernah juga ya waktu beberapa tahun lalu ya, waktu sholat di Masjid Nabawi itu imamnya baca ayat sajadah gitu kan. Lalu kemudian ya kita yang biasa kalau laki-laki kan kelihatan gitu kan, dan paham gitu kan bahwa di ayat itu sujud gitu kan. Lalu beliau sujud kan, Allahu Akbar, kita sujud ya, sujud tilawah. Nah bagian yang belakang mana yang nggak ngeh gitu ya, nggak tahu bahwa yang dibacanya itu adalah sujud ayat sajadah, itu mengira udah ruku. Udah ruku gitu kan. Jadi dia ruku bukan sujud begitu kan. Begitu imam baca Allahu Akbar gitu kan, bukan sami Allahu liman hamidah, udah mulai keder, kok Allahu Akbar bukan sami Allahu liman hamidah. Nah kemudian menyambung lagi bacaannya gitu kan. Nah dia begitu Allahu Akbar bangun dari ruku kan bingung gitu kan. Nah jadi saya tanya ke istri saya, bagaimana pas tadi sholat itu yang perempuan banyak yang ruku, dipikirnya itu imam ruku takbirnya, padahal imam sujud tilawah gitu kan. Nah, kalau yang paham ya tahu gitu kan apa yang harus dilakukan. Nah yang kayak gini makanya kemudian ya kita nggak boleh abai juga gitu kan malu juga ya orang lain sujud kita ruku gitu kan. Ketahuan nggak ngertinya gitu kan bahwa itu adalah sujud tilawah gitu kan. Nah jadi sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat dan juga di luar sholat. Nah dalam konteks berjamaah ya, jadi bisa dilakukan berjamaah atau juga sendiri-sendiri ya. Dalam konteks berjamaah maka sujud tilawah ini ya baik kalau di luar sholat ya atau di dalam sholat itu kan ya, dilakukan kalau memang yang membacanya ya, itu dia sujud. Kalau yang bacanya nggak sujud, kita nggak sujud tilawah ya. Misalnya kita berjamaah nih ya, kalau lagi kumpul gitu kan baca Quran sama-sama, kemudian teman kita baca bagian ayat sajadah, lalu dia sujud, maka yang lain yang mendengarkan ya dianjurkan, disunahkan ikut sujud. Nah, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya ya. Dalam kitabnya Imam Bukhari ya dan juga Imam Muslim dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana yaqra'ul Qur'an fayaqra'u suratan fiha sajadah. Ya. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudi'an limakani jabhatihi ya. Jadi kata Ibnu Umar ya, dulu ya kita pernah ya Nabi melihat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran ya, beliau membacakan Al-Quran kepada kami ya. Nah sampailah kepada ayat ya, surah yang dalamnya ada ayat sajadah, dan beliau kemudian sujud. Nah kami pun ikut sujud ya, sampailah seorang di antara kami tidak mendapati ruang untuk dahinya bersujud ya. Jadi itulah sujud tilawah tadi atau sujud sajadah. Jadi ketika yang membacanya ya kemudian dia sujud ya kita
disunahkan ikut sujud. Yang enggak, saya enggak ikut tapi kenji enggak apa-apa. Ya. Yang sunnah ini. Ya. Kalau mau mendapatkan pahala sunnah ya sujud itu kan. Nah di dalam sholat juga sama. Kalau imam ya yang membaca ayat sejadahnya sujud ya sujud. Ya. Tapi kalau imamnya nggak sujud ya kita jangan sujud gitu. Misalnya imamnya baca ayat sejadah dia nggak sujud, kita sendirian sujud. Nah dalam konteks berjamaah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Yang ngikutin orang, gitu, ngikutin imam. Imam sujud, imam nggak sujud kita nggak sujud. Nah kalau dalam konteks sendiri, ya sholat, kalau bicara sholat misalnya sholat munfarid ya sholat sendiri. Apakah bacaan jahar artinya sholat subuh, sholat malam ya yang dari maghrib, isya, subuh kan jahar itu. Pas ketemu ayat sejadah ya sujud ya kalau mau sujud ya, kalau mau ngambil sunnah sujud sujud tilawah. Atau di dalam ketika sir ya misalnya sholat zuhur dan asar ya itu kan nggak ada suara ya. Lalu kita baca ayat yang di situ ada ayat sejadah, lalu kita sujud juga boleh ya, disunnahkan. Jadi nggak mesti ketika jahar ya, kita bacanya sir juga pelan-pelan ya. Ketika sholat zuhur dan asar kalau memang itu sejadah kita mau sujud dibolehkan. Nah, jadi ini yang harus dipahami ya. Karena kalau yang nggak paham ya modelnya begitu tadi ya. Bapak merasa berdosa kalau nggak sujud, ikut sujud itu kan. Padahal ini sunnah aja. Ya. Ya, tidak ada dosa kalaupun kita tidak mengerjakannya. Nah, apa yang dibaca ketika sujud pada dasarnya, ya, kalau bicara sujud ya sujud aja gitu kan, ya, tidak ada yang dibaca gitu kan. Tapi kan para sahabat pengen tahu juga emang Nabi kalau sujud ada yang dibaca nggak gitu kan. Ya, Nabi kemudian di dalam beberapa riwayat ya mengajarkan ada dua bacaan sujud. Sujud tilawah ya, yang bisa saya angkat di sini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya karena sujud ini sunnah ya maka ya bacaannya juga tidak wajib, artinya nggak baca pun juga nggak apa-apa. Itu baca yang dibaca ketika sujud sholat juga nggak masalah itu kan. Nggak mesti membaca doa ini. Tapi kalau dibaca doa ini itu lebih konteksnya lebih pas, lebih tepat dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan, keberkahan bagi kita gitu ya. Artinya menambah kekuatan jiwa kita untuk senantiasa tunduk dan sujud ya kepada Allah, patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'an. Jadi jangan menjadi orang yang sombong ya ketika dibacakan Al-Qur'an ya. Dibacakan perintah dalam Al-Qur'an kita sombong ya. Salah satu bentuk kesombongan itu tadinya enggak mau ngamalin. Enggak mau mengerjakan apa yang diperintahkan, itu sombong. Allah suruh sholat nggak mau sholat, Allah suruh jauhi riba nggak mau jauhi riba, Allah suruh jauhi zina dia malah zina. Nah itu namanya sombong. Nah kita minta dengan sujud tilawah kita ketika mendengarkan Al-Quran, kita minta jadi orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah dalam bab perintah larangan apapun. Itu sebetulnya yang kita harapkan dari bacaan ya ketika kita sujud. Ya. Ada dua ya, yang pertama bacaan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dan juga Al-Hakim doanya gitu ya, doa sujud tilawah ini. Pendek sebetulnya ya sahabat Edim ini ya doanya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan ya ketika sujud tilawah, doa yang pertama bunyinya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, sampai di situ udah cukup. Tapi kemudian Al-Hakim ya menambahkan kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ya. Jadi ditambahkan lagi. Ya, kalau enggak ditambahkan pun tidak apa-apa. Jadi bunyinya gimana? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, boleh ditambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya apa? Sajada wajhiya, ya aku bersujud kepada Tuhan yang menciptakanku. Ya, sajada wajhi, aku menempelkan wajahku ya
dalam sujudku lilladzi, ya, bagi dia khalaqahu yang telah menciptakan, ya, wa syaqqa sam'ahu dan memberikan pendengaran, ya, wa basarahu dan juga penglihatanku, bihaulihi wa quwwatihi, ya, dengan daya dan dengan segala daya dan kekuatannya. Nah, tambahannya fatabarakallah, dan Allah Maha Suci, ya, ahsanul khaliqin, dialah pencipta terbaik. Nah, jadi itu arti doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa yang pertama. Nah, jadi artinya bagus, ya. Kita ingin menjadi pribadi yang tunduk dan patuh kepada Allah, ya, dalam segala perintah dan juga larangannya. Nah, yang kemudian doa yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, ya, sama dari Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim, ya. Bunyinya, ya, Allahumma aktub li biha indaka ajran. Allahumma aktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha wijran waj'alha li indaka zuhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ya. Ini agak panjang nih, ya. Allahumma aktub li biha indaka ajran, ya, wa du'anni biha wizran, ya, waj'alha li indaka zuhran wa taqabbalha minni kama taqabbalha min abdika Dawud, ya. Artinya apa? Allahumma, wahai Allah, uktub li biha indaka ajran, ya, tulislah pahala sujudku ini di sisimu. Nah, kita mengharapkan, ya, balasan dari Allah atas kerendahan hati kita bersujud, ya, di hadapan Allah ketika mendengar perintah sujud di dalam Al-Quran. Kemudian apa kita minta? Wada'anni biha wizran, ya. Ya. Dan jadikan dengan sujudku itu, ya, ampunan, gitu kan, ampun atas segala dosa-dosaku, gitu kan, ya, waj'alha li 'indaka zuhran, dan jadikan, ya, sujud kita kepada Allah ini sebagai pahala yang kemudian menjadi simpanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqabbalha minni, dan terimalah sujudku ini, ya, kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud, sebagaimana engkau, ya Allah, dulu, ya, telah menerima sujud hamba-Mu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu pernah diriwayatkan bersujud kepada Allah untuk meminta ampun atas dosa yang dianggap dosa yang besar, gitu kan. Dan Allah kemudian mengampuni Nabi Daud alaihissalam. Ya. Jadi ini doanya, ya. Jadi ada dua doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita melakukan sujud tilawah. Yang pertama, sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma aktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li indaka zuhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Ya. Itulah sahabat Edrim, ya, dua doa sujud tilawah yang bisa kita hafal, ya, tinggal cari aja lah, ya. Atau doa yang saya baca tadi direkam, dipotong, maksudnya, ya, di-download, dipotong, kemudian diulang-ulang. Mudah-mudahan, ya, hafal. Ya, yang mudah, yang simpel, tulis, ya. Kemudian nanti setiap mau sujud, ya, baca, ya. Mau sujud baca dulu, oh ini doanya, baru kemudian sujud diingat-ingat. Nggak mungkin juga kan sambil sujud baca gimana, ya, mau sujud dibaca dulu lalu kemudian sujud kepada Allah. Ya, mudah-mudahan, ya, sujud tilawah yang kita kerjakan baik berjamaah atau juga sendiri-sendiri, ya, menjadi bukti, ya, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream, yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi, ya, saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.